Buat kalian yang sudah terlanjur menerbitkan faktur pajak dengan kode 040 dan 050 yang hakikatnya memang DPP nilai lain dan besaran tertentu ya, bukan karena 01 non mewah dan dijadikan 040 bukan, tapi benar-benar 040 seperti DPP nilai lain pemberian cuma-cuma dan lain sebagainya atau 050 besaran tertentu freight forwarding dan lain sebagainya. Itu di tahun 2025 tarifnya tetap 11% ternyata. Setelah terbitnya PMK ini nomor 11 tahun 2025. Padahal sebelumnya diatur untuk 040 dan 050 itu tidak menjadi 11%. Dalam artian tarifnya ikut naik jadi 12%. Yang kalau DPP nilai lain 040 tarifnya 12%, kalau 050 besaran tertentu itu dikali 1,2%. Tapi itu berubah setelah terbitnya PMK nomor 11 tahun 2025. Ini PR banget nih ya. PR banget, ada aja gebrakannya. Ya, kalau buat secara apa? Secara amount PPN sih ya alhamdulillah karena nggak jadi naik jadi 12%. Cuman PR-nya adalah kalian harus membuat faktur pajak pengganti. Kalian bayang pun ya. Kalian bayangkan kalau perusahaan nerbitin dalam sebulan ini bisa 4.000 atau ada klien saya itu sampai 15.000, kalian harus buat faktur pajak pengganti sebanyak itu. Mabok nggak sih? Ya pasti mabok. Ya, sebanyak itu ya harus lembur berarti kalian. Nah, ini ya, kita coba bahas PMK nomor 11 tahun 2025. Saya baca nggak semuanya, sudah saya baca, dan saya buat risan kesimpulannya, beberapa pasal poin yang digarisbawahi harus kita perhatikan. Teman-teman bisa buka ininya, peraturannya ya, PMK nomor 11 tahun 2025. Kalau yang punya text based case, itu sudah saya share di paling bawah lah, nih PMK nomor 11 tahun 2025. Kalian download, arahkan aja kursornya ke link, nanti linknya akan muncul PMK, tinggal klik, nanti langsung arah ke sini. Bisa kalian akses ya, online ataupun offline, di HP, di tab, di laptop, dan lain sebagainya. Kalau mau dapetin ada di deskripsi, rekap aturan pajak lengkap dengan PDF. Klik aja, nanti kalian bisa pakai selama-lamanya tanpa ada investasi biaya lagi. Oke, PMK nomor 11 tahun 2025, ketentuan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai. Jadi ini kita concernnya adalah 040 pemberian cuma-cuma dan lain sebagainya, dan 050 besaran tertentu dan lain sebagainya. Bukan karena di PMK 131 yang awalnya 010 dirubahlah menjadi 040 DPP nilai lain. Bukan ya. Nah, yang hakikatnya dia memang faktur 04 dan 05. Itu teman-teman langsung aja buka di pasal 3. Nah, ini nih. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi untuk yang menggunakan 040 itu tarifnya harus tetap pakai yang 11%. Jadi DPP-nya pakai DPP nilai lain 11 dibagi 12. Baru dikalikan tarif PPN 12%. Sehingga nilai amount PPN-nya itu tetap 11%. Tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ya, DPP nilai lain ya, itu berarti masuk kriteria. Lalu film cerita ya yang pakai juga DPP nilai lain 040 juga termasuk. Lalu token token atau pulsa, voucher dan lain sebagainya. Lalu pelunasan pengadministrasian pajak pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah atau jasa kena pajak dari atau ke kawasan perdagangan bebas. Ini juga termasuk ya. Tarifnya menjadi 11%. Banyak lagi gas, ada juga ya, lalu hasil tembakau, pertanian, dan lain sebagainya di pasal 3 tepatnya untuk yang kode 040. Nah, kalau 050 besaran tertentu teman-teman bisa lihat di pasal. Nah, ini ya untuk yang PPN besaran tertentu kalian bisa lihat di pasal 13. Ini pasal 13 mana aja PPN yang masih yang tetap menggunakan tarif DPP nilai lain. Sorry. Untuk besaran tertentu 050 menggunakan tarif 1,1%. Kalau DPP nilai lain kan 040 itu DPP-nya dikali 11/12 sehingga dapat DPP nilai lain baru dikalikan tarif 12%. Yang hakikatnya ya tetap sebenarnya 11%. Nah, kalau 050 itu langsung kita kali tarifnya 1,1%. Nah, ini di pasal 13 kalian bisa lihat apa aja transaksi yang akan dikenakan tarif 1,1%. Ini ada di huruf A ada gas ya, di huruf B ada pertanian, ada penjualan kendaraan bermotor bekas,
penyerahan jasa kena pajak tertentu, ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di pasal 13. Nah, ini berlaku surut. Kalau kita lihat di pasal 22, pasal 22. Nah, ini ya, ketentuan peralihan. Jadi di sini dijelaskan, walaupun PMK ini terbitnya di Februari, ya mana ya? Sebentar, di Februari tanggal 4, tapi ini berlaku surut dari 1 Januari sampai sekarang. Jadi yang kalian sudah terlanjur buat faktur pajaknya pakainya tarif 12% atau tidak pakai DPP nilai lain ya, langsung 12% atau pakai besaran tertentu yang 1,2%. Kalian wajib melakukan faktur pajak atau membuat faktur pajak pengganti dengan tarif DPP nilai lain 11/12 dan besaran tertentu 1,1%. Nah, gimana nih menurut kalian? Ayolah kita bahas di kolom komentar. Silahkan tanyakan mana yang masih bingung. Kita bahas bersama-sama sehingga ya kebingungan kita ada titik terang lah. Ya, ini untuk PMK nomor 11 tahun 2025. Sekian dari saya, mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.